Selamat pagi Bu Sanas, perkenalkan kami dari kelompok Rute Kita dengan saya Aurel dan rekan-rekan saya di sini ada Jolanda dan juga Prisil. Kami akan menjelaskan mengenai peran market intelligence dalam mendukung bisnis kami yaitu Rute Kita. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana market intelligence diterapkan dalam bisnis kami untuk mengidentifikasikan tren dan atau apa yang sedang trending di digital business sector. Nah, untuk market intelligence sendiri pada rute kita diterapkan dengan mengintegrasikan EWOS, Product Life Cycle, dan Analysis Supply Chain. Melalui EWOS, khususnya Pestle Analysis, rute kita mengidentifikasi tren pertumbuhan ekonomi digital, peningkatan penggunaan layanan mobile, cashless payment atau bisa disebut sebagai QRIS, serta meningkatnya pemanfaatan internet mobility service. Dari sisi teknologi, penetrasi internet yang tinggi, perkembangan AI, IoT, dan sistem real-time tracking menunjukkan tren yang kuat menuju platform transportasi digital yang terintegrasi dan berbasis data. Berdasarkan product life cycle, rute kita berada pada tahap introduction menuju early growth, di mana fokus market intelligence sendiri diarahkan pada validasi kebutuhan pasar, adopsi awal pengguna, dan diferensiasi dari aplikasi global. Karena itu, tren yang paling relevan adalah kebutuhan pengguna urban terhadap aplikasi lokal yang memahami konteks transportasi Indonesia. Dari sisi supply chain digital, tren menunjukkan ketergantungan tinggi pada rantai data dan layanan seperti operator transportasi, API, sistem pembayaran, dan infrastruktur cloud. Sehingga, keandalan dan integrasi antar pihak menjadi faktor penentu daya saing. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang bagaimana market intelligence diterapkan untuk mengidentifikasi profitable business models. Nah, market intelligence sendiri untuk mengidentifikasi model bisnis yang menguntungkan dilakukan dengan mengkombinasikan temuan EWOS, posisi rute kita dalam product life cycle dan struktur supply chain. Dari SWOT dan CPM, rute kita memiliki kekuatan pada integrasi multimoda lokal, fitur real-time, loyalty points, serta kedekatan dengan ekosistem transportasi Indonesia yang membuka peluang monetisasi melalui kinerja sama strategis. Dalam konteks product life cycle, karena rute kita masih berada pada tahap awal, model bisnis difokuskan pada partnership-based revenue, bukan monetisasi agresif langsung ke pengguna. Pendekatan ini selaras dengan supply chain rute kita yang bersifat platform-based, di mana nilai diciptakan melalui kolaborasi dengan operator transportasi, merchant, e-wallet, dan pemerintah daerah. Market intelligence membantu memastikan bahwa setiap model bisnis yang dipilih sesuai dengan kesiapan pasar, efisiensi rantai pasok digital, serta menjaga pengalaman pengguna agar mendukung pertumbuhan jangka panjang. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana pengaplikasian digital analytics untuk mendevelop marketing strategi. Nah, untuk penerapan digital analytics pada rute kita dilakukan dengan menggabungkan first party data, second party data, dan third party data untuk membentuk strategi pemasaran yang lebih akurat, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Setiap jenis data memberikan insight yang berbeda untuk membangun keputusan pemasaran berbasis data. Untuk penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kami akan menggunakan first party data untuk personalisasi dan retensi pengguna. Nah, untuk yang pertama ada data akun pengguna di mana hal ini akan digunakan untuk membuat profil pengguna, menyesuaikan tampilan aplikasi, serta menentukan bahasa dan moda transportasi utama yang relevan. Kemudian, ada riwayat perjalanan, di mana hal ini digunakan untuk membantu sistem mempelajari pola mobilitas pengguna dan menampilkan rekomendasi otomatis berdasarkan kebiasaan perjalanan. Ketiga, data lokasi real-time digunakan untuk menampilkan step-by-step navigation serta menghitung estimasi waktu tiba secara akurat. Lalu ada interaksi dalam aplikasi yang akan digunakan untuk memahami fitur apa yang paling sering digunakan dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Kemudian ada data engagement dan feedback, di mana hal ini akan digunakan untuk menjadi sumber utama untuk mengevaluasi kualitas data dan memperbarui kondisi transportasi di lapangan secara real time.
Dan yang terakhir pada bagian first party data ada behavioral insight, di mana hal ini akan digunakan untuk mengetahui kapan user paling aktif dan bagaimana mereka menggunakan aplikasi sehari-hari. Selanjutnya, kami juga akan menggunakan second party data, di mana hal ini akan digunakan untuk meningkatkan value proposition dan juga trust. Yang pertama, data GFTS dari Dinas Perhubungan digunakan untuk menjadi dasar sistem navigasi multimoda agar rute antar transportasi bisa tersambung dengan tepat. Kemudian ada data dari operator transportasi yang akan digunakan untuk memperbarui jadwal, tarif, serta kondisi operasional secara real time. Ketiga, ada data konfirmasi transaksi yang akan digunakan untuk memberikan update status transaksi secara real time agar tiket user langsung terverifikasi di aplikasi. Dan yang terakhir ada data merchant dan mitra lifestyle, di mana hal ini akan digunakan untuk menampilkan rekomendasi tempat dan sistem penukaran poin dengan voucher. Kemudian, kami juga akan menggunakan third-party data yang hal ini digunakan untuk menentukan target pasar dan perilaku konsumen. Yang pertama, ada open data pemerintah yang akan digunakan untuk menganalisis pola mobilitas masyarakat, menentukan prioritas kota ekspansi, dan memahami karakteristik pengguna di setiap wilayah. Kedua, ada data cuaca dan kondisi jalan yang akan digunakan untuk membantu sistem menghitung estimasi waktu tempuh yang lebih realistis dan menampilkan peringatan cuaca saat perjalanan. Lalu ada data tren digital, yang mana hal ini digunakan untuk membantu kami memantau tren penggunaan aplikasi transportasi dan gaya hidup digital di berbagai wilayah. Dan yang terakhir ada data media sosial atau media sosial publik yang digunakan untuk menganalisis opini publik, lokasi yang sedang ramai, dan peluang kolaborasi dengan komunitas lokal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana pengaplikasian Web Analytics untuk mendevelop marketing strategi. Nah, untuk rute kita sendiri memanfaatkan Web Analytics dan Web Intelligence untuk memahami pola penggunaan aplikasi berdasarkan tren waktu, musim, dan perilaku pengguna. Melalui analisis temporal seperti jam sibuk, akhir pekan, dan musim liburan, aplikasi dapat memprediksi kebutuhan pengguna di masa depan, sekaligus mengembangkan fitur seperti rekomendasi rute wisata. Selain itu, machine learning digunakan untuk mengembangkan prediksi rute cerdas yang mempertimbangkan kondisi perjalanan seperti kepadatan lalu lintas, cuaca, serta laporan kondisi transportasi secara crowdsourced. Integrasi data ini memungkinkan rute kita memberikan perencanaan perjalanan yang lebih akurat dan juga real time, sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna dalam mobilitas sehari-hari. Rute kita juga menerapkan Web Analytics pada fitur keselamatan melalui Predictive Safety Alert System yang memberikan notifikasi jika pengguna mendekati area rawan kecelakaan berdasarkan data kecelakaan, laporan pengguna, dan riwayat perjalanan. Pendekatan ini membantu pengguna tetap aman dan mengambil keputusan perjalanan yang lebih bijak. Tidak hanya itu, Web Intelligence memungkinkan aplikasi mendeteksi kebutuhan pengguna difabel yang mengandalkan rute ramah kursi roda, layar audio assistant, atau akses jalan yang tidak terhalang, sekaligus mengidentifikasi fasilitas publik inklusif yang mendukung mobilitas yang merata. Terakhir, rute kita mengembangkan fitur rekomendasi dinamis untuk tempat dan pelayanan berdasarkan lokasi serta preferensi pengguna. Analisis ini membantu pengguna memilih tempat transit yang relevan seperti halte, restoran, minimarket, atau coworking space yang dilewati selama perjalanan. Dengan memahami pola pergerakan dan kebiasaan pengguna melalui Web Analytics, rute kita dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih efisien dan menyenangkan, sekaligus menawarkan peluang monetisasi baru bagi aplikasi. Secara keseluruhan, rute kita mengintegrasikan data perjalanan, perilaku pengguna, dan kondisi lingkungan untuk menciptakan aplikasi mobilitas yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan pengguna. Melanjutkan pemaparan sebelumnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana rute kita akan merencanakan penggunaan social media analytics sebagai alat pengambilan keputusan strategis, bukan hanya sekedar alat pelaporan performa konten. Dalam banyak kasus, media sosial itu sering dipahami hanya sebagai sarana promosi aplikasi. Namun, di rute kita,
kami melihat media sosial secara lebih strategis. Media sosial dirancang untuk memiliki tiga fungsi utama, yaitu membangun awareness sebagai aplikasi transportasi publik lokal, yang kedua, mengedukasi serta membentuk perilaku pengguna transportasi umum. Dan yang ketiga adalah mengarahkan awareness tersebut menjadi instalasi serta penggunaan aplikasi. Nah, karena aplikasi ini belum diluncurkan, Analytics akan digunakan sebagai kerangka analisis yang akan diterapkan untuk memahami bagaimana persepsi publik terbentuk, bagaimana ketertarikan muncul, dan bagaimana ketertarikan tersebut nantinya dapat dikonversi dan menjadi penggunaan aplikasi. Pada tahap awal peluncuran, kami merencanakan untuk menganalisis metrik awareness seperti jangkauan, impresi, tumbuhan audiens, dan juga keterlibatan awal. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana sih rute kita itu mulai masuk ke topik dan percakapan audiens mengenai transportasi publik. Nah, data ini akan menjadi indikator awal apakah brand kita hanya dilihat atau memang sudah mulai dianggap relevan oleh audiens. Apabila nanti ditemukan kondisi di mana jangkauannya cukup luas, tetapi tingkat keterlibatannya masih rendah. Nah, hal tersebut akan menjadi sinyal perlunya ada penyesuaian pendekatan komunikasi. Strategi konten dirancang lebih fleksibel sehingga dapat digeser dari sekedar mengenalkan fitur aplikasi menjadi konten yang lebih dekat dengan realitas pengguna transportasi umum. Misalnya, kompleksitas transit dan ketidakpastian rute dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Nah, selanjutnya, social media analytics juga direncanakan untuk digunakan dalam analisis engagement yang lebih mendalam, seperti interaksi, video completion rate, serta respons audiens melalui komentar dan DM. Melalui analisis ini, kami dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan storytelling dan konten berbasis pengalaman pengguna dibandingkan konten yang hanya informatif dan satu arah. Sehingga strategi komunikasi dapat disesuaikan tanpa menghilangkan pesan fungsional produk. Namun, keterlibatan saja tidak menjadi tujuan akhir. Oleh karena itu, analytics juga akan digunakan untuk memantau transisi dari engagement ke intent atau niat melalui indikator seperti klik, kunjungan ke landing page, dan juga instalasi aplikasi yang berasal dari media sosial. Apabila terdapat kesenjangan antara interaksi dan konversi, hal ini akan menjadi dasar evaluasi terhadap kejelasan value proposition dan call to action yang kami gunakan. Secara keseluruhan, kombinasi analisis deskriptif, prediktif, dan preskriptif yang direncanakan sejak awal, social media analytics membantu rute kita untuk menyusun strategi marketing yang terstruktur dan adaptif. Sehingga keputusan yang diambil tidak berbasis asumsi, melainkan pada pola perilaku audiens yang terukur setelah aplikasi diluncurkan. Setelah menjelaskan bagaimana minat pasar direncanakan untuk dibangun melalui media sosial, bagian ini kita akan berfokus ke bagaimana rute kita menyiapkan mobile analytics sebagai alat utama untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi secara berkelanjutan setelah peluncuran. Sebagai aplikasi berbasis mobilitas, keberhasilan rute kita tidak direncanakan untuk diukur dari jumlah instalasi semata. Indikator utama keberhasilan adalah seberapa konsisten pengguna itu kembali menggunakan aplikasi saat mereka melakukan perjalanan. Untuk itu, kami merencanakan penggunaan mobile analytics tools seperti Firebase dan Amplitude guna memantau perilaku pengguna secara menyeluruh. Data yang direncanakan untuk dianalisis mencakup frekuensi pencarian rute, jenis rute yang dipilih, waktu penggunaan aplikasi, serta titik-titik di mana pengguna berhenti berinteraksi. Analisis ini akan membantu kami memahami pengalaman pengguna secara lebih utuh, tidak hanya pada tahap awal penggunaan. Melalui mobile analytics, rute kita bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi retensi pengguna. Salah satu hipotesis awal kami adalah bahwa keberlanjutan penggunaan aplikasi lebih dipengaruhi oleh keandalan informasi rute dan pembaruan kondisi perjalanan dibandingkan fitur-fitur tambahan seperti reward. Hipotesis ini nantinya akan divalidasi melalui data setelah aplikasi digunakan secara nyata. Selain itu, analisis retensi dan cohort direncanakan untuk digunakan dalam mengamati pola penggunaan jangka menengah dan panjang. Dari analisis tersebut, strategi komunikasi dan pengembangan produk dapat disesuaikan, baik dari sisi waktu penyampaian pesan maupun penyederhanaan pengalaman pengguna.
Dengan demikian, mobile analytics diposisikan sebagai penghubung antara pengembangan produk dan strategi marketing. Melalui pendekatan ini, pesan yang disampaikan kepada pasar atau market dirancang agar lebih selaras dengan pengalaman penyata pengguna, berdasarkan data yang diperoleh setelah aplikasi diluncurkan. Selanjutnya, penjelasan akan disampaikan oleh teman saya, Priscilla. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana rute kita mengukur hasil strategi pemasaran dan bagaimana kami menerapkan AI Marketing Canvas dalam bisnis kami. Pertama, terkait pengukuran hasil strategi pemasaran, rute kita mengukur keberhasilan strategi melalui pendekatan berbasis data digital yang disesuaikan dengan tahap bisnis dari tahap introduction menuju early growth. Fokus utamanya bukan hanya untuk meningkatkan visibilitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan mendorong penggunaan aplikasi. Untuk tahapan brand awareness, kami mengukur performa melalui jumlah pengunjung website, peningkatan followers, dan juga reach serta impression di media sosial. Metrik ini membantu kami memahami seberapa luas rute kita dikenal oleh target pengguna, khususnya mahasiswa dan pekerja perantau di kota besar. Selanjutnya, untuk brand engagement, kami melihat tingkat interaksi pengguna seperti likes, komen, share, dan durasi interaksi terhadap konten. Engagement ini menunjukkan apakah pesan pemasaran yang kami sampaikan relevan dengan kebutuhan dan pengalaman pengguna sehari-hari. Kemudian untuk mengukur brand trust dan adopsi, kami memantau rating dan ulasan aplikasi, jumlah konten positif dari pengguna atau UGC, serta tingkat penggunaan fitur utama rute kita. Indikator ini sangat penting untuk kami dapat memastikan apakah strategi pemasaran kami sungguh-sungguh mendorong kepercayaan dan penggunaan nyata, bukan hanya sekedar awareness. Seluruh metrik tersebut kami evaluasi secara berkala menggunakan dashboard analytics sehingga strategi pemasaran dapat terus disesuaikan secara data driven juga. Selanjutnya, terkait penerapan AI Marketing Canvas, rute kita menggunakan AI Marketing Canvas sebagai kerangka untuk memastikan pemanfaatan kecerdasan buatan selaras dengan kebutuhan bisnis dan pengguna. Pada tahap awal, AI membantu kami memahami pelanggan dan permasalahan utama. Dan dari sini kami dapat mengidentifikasi pain point serta apa masalah mereka dalam menggunakan transportasi umum. Kemudian AI digunakan untuk memperkuat value proposition dengan mempersonalisasi pesan pemasaran dan rekomendasi konten berdasarkan konteks pengguna seperti lokasi dan kebiasaan perjalanan. Dengan begitu komunikasinya akan terasa lebih relevan dan tepat sasaran juga. Selain itu, AI juga berperan dalam pengelolaan data dan teknologi, yaitu dengan menganalisis berbagai sumber data untuk memprediksi kebutuhan pengguna dan menentukan waktu serta kanal pemasaran yang paling efektif. Dan terakhir, AI juga membantu kami dalam evaluasi dampak pemasaran dengan mengolah data performa kampanye menjadi insight yang dapat digunakan untuk optimasi strategi ke depannya. Dengan penerapan AI Marketing Canvas, rute kita mampu menjalankan strategi pemasaran yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.